Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan siswa BIPA pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ardian, salah satu pengajar BIPA pada hari ini. Saya akan mengajarkan BIPA level 2, unit 8, yaitu naik transportasi umum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai adalah yang pertama, mampu memahami dan menggunakan ungkapan tentang transportasi umum. Yang kedua, mampu menciptakan teks recon pendek dan sederhana secara lisan dan tulis tentang transportasi umum. Sebelum kita masuk kepada keterampilan membaca, kita akan membahas apa itu transportasi umum. Alat transportasi umum adalah seluruh alat transportasi saat penumpang tidak berpergian menggunakan kendaraan sendiri. Transportasi umum pada umumnya termasuk kereta api, bis, namun juga termasuk pelayanan maskapai seperti maskapai penerbangan, feri, taksi, dan lain-lain. Sehingga yang membedakan antara transportasi umum dan transportasi pribadi adalah transportasi umum dapat digunakan oleh siapa saja, sedangkan transportasi pribadi itu adalah hak milik pribadi sendiri. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita lanjutkan. Adapun sebuah teks recon berjudul Naik Taksi Bluebird yang akan kita baca bersama-sama dan akan kita pahami apa arti dan makna dari teks tersebut. Beberapa hari yang lalu, saya naik taksi Bluebird dari Sudirman menuju daerah Bekasi. Albert naik taksi Bluebird yang melintas di Jalan Sudirman, Jakarta. Begitu Albert duduk di dalam taksi, pengemudinya langsung memberikan salam dalam berbahasa Inggris. "Good afternoon, where are we going, sir?" Albert menjawab, "Jati Bening, Bekasi." "Siap," jawab pengemudi taksi Bluebird tersebut dengan sigap. Pengemudi taksi tersebut bernama Bapak Joko dari Pul SE Halim. Sepanjang perjalanan, mereka terlibat dalam pembicaraan santai dan menyenangkan. Pak Joko menuturkan menjadi pengemudi taksi banyak suka dukanya di jalan dan banyak menceritakan hal yang menyenangkan lainnya. Karena pembicaraan yang asyik dan menyenangkan, tidak terasa Albert sudah sampai di tempat tujuan. Demikian kisah Albert bertemu Pak Joko, pengemudi taksi Bluebird Pul Halim yang gaul dan asyik. Baik rekan-rekan siswa BIPA sekalian, apakah kalian mengerti apa maksud dari teks recon naik taksi Bluebird? Jika belum, kita akan mengulang sekali lagi agar lebih meningkatkan pemahaman kita tentang teks tersebut. Baik, mulai dari membaca judul Naik Taksi Bluebird. Beberapa hari yang lalu, saya naik taksi Bluebird dari Sudirman menuju daerah Bekasi. Albert melambai taksi Bluebird yang melintas di Jalan Sudirman, Jakarta. Begitu Albert duduk di dalam taksi, pengemudinya langsung memberikan salam dalam bahasa Inggris. "Good afternoon, where are we going, sir?" Albert menjawab, "Jati Bening, Bekasi." "Siap," jawab pengemudi taksi Bluebird tersebut dengan sigap. Pengemudi taksi tersebut bernama Bapak Joko dari Pul SE Halim. Sepanjang perjalanan, mereka terlibat dalam pembicaraan santai dan menyenangkan. Pak Joko menuturkan menjadi pengemudi taksi banyak suka dukanya di jalan dan menceritakan hal yang menyenangkan lainnya. Karena pembicaraan yang asyik dan menyenangkan, tidak terasa Albert sudah sampai di tempat tujuan. Demikian kisah Albert bertemu Pak Joko, pengemudi taksi Bluebird Pul Halim yang gaul dan asyik. Baik rekan-rekan
siswa BIPA sekalian. Setelah kita membaca dan mengulang kembali teks recount berjudul Naik Taksi Bluebird, struktur teks recount sendiri itu ada 3 yang harus dipahami. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Saya ulangin, yang pertama ada orientasi, yang kedua ada urutan peristiwa, dan yang ketiga ada reorientasi. Selanjutnya saya akan menampilkan teks berjudul Naik Taksi Bluebird, namun sudah saya tandain dengan struktur yang sudah kita bahas sebelumnya. Struktur yang pertama ada orientasi. Orientasi berada di paragraf pertama. Mengapa? Karena orientasi sendiri itu adalah pengenalan dari cerita, sehingga orientasi selalu berada di paragraf pertama. Yang kedua, ada urutan peristiwa. Urutan peristiwa sendiri adalah inti dari cerita dalam teks recount tersebut, sehingga urutan peristiwa selalu berada di tengah dari orientasi dan reorientasi. Dan yang terakhir ada reorientasi. Reorientasi sendiri itu berada di paragraf terakhir atau paragraf ketiga, karena reorientasi berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh cerita dalam teks recount tersebut. Baik, setelah kita memahami tentang struktur teks recount, setelah kita membahas struktur teks recount, saya akan memberikan soal. Ada 5 buah soal tentang teks yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu teks yang berjudul Naik Taksi Bluebird, yang akan berguna untuk memperdalam dan mematangkan pemahaman kita mengenai teks recount. Baik, rekan-rekan siswa BIPA sekalian, setelah kita membaca dan mengulang kembali teks yang berjudul Naik Taksi Bluebird, saya akan memberikan 5 pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama, sehingga pemahaman kita akan semakin terasah dan semakin tinggi tentang teks recount yang kita baca sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa transportasi yang digunakan oleh Albert? Apa ada yang bisa menjawab? Baik, benar sekali. Alat transportasi yang digunakan oleh Albert adalah taksi. Lebih tepatnya, taksi Bluebird. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa pengemudi taksi yang ditumpangi oleh Albert? Apa ada yang bisa menjawab? Baik, pengemudi taksi yang ditumpangi oleh Albert adalah Pak Joko. Kalau kita baca ulang dari teks tersebut, di sini dipaparkan pengemudi taksi tersebut bernama Bapak Joko. Sampai di sini sudah paham? Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kemana tujuan Albert dengan taksi? Apa ada yang tahu jawabannya? Nah, benar sekali. Tujuan Albert dengan taksi adalah Bekasi. Kalau kita baca ulang dari teks yang sudah dipaparkan sebelumnya, di situ tertulis Albert menjawab Jati Bening, Bekasi. Dan juga dijelaskan pada orientasi teks tersebut, beberapa hari yang lalu saya naik taksi Bluebird dari Sudirman menuju daerah Bekasi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tujuan Albert dengan taksi adalah Bekasi atau daerah Jati Bening, Bekasi. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Seperti apa suasana selama perjalanan Albert? Apa ada yang tahu? Baik. Suasana selama perjalanan Albert adalah suasana yang menyenangkan. Karena pada teks sebelumnya di sini dipaparkan bahwa Pak Joko itu menceritakan hal-hal yang menyenangkan kepada Albert, sehingga suasana yang dirasakan Albert selama perjalanan menggunakan taksi Pak Joko adalah suasana yang menyenangkan. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir.
bagaimana sikap Pak Joko kepada Albert? Kalau kita baca ulang dari teks recount yang sudah kita baca sebelumnya, di situ tertera Pak Joko, pengemudi taksi Bluebird, full halim yang gaul dan asyik. Sehingga dapat kita simpulkan sikap Pak Joko kepada Albert adalah gaul dan asyik, sesuai dengan teks yang sudah kita baca. Nah, setelah kita menjawab soal dan juga membaca, tentu pemahaman kita akan semakin bertambah. Semakin bertambah dan semakin baik juga. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada hari ini, saya akan memberikan beberapa kosakata yang sekiranya merupakan kosakata yang memiliki tingkat kerumitan yang sedikit tinggi, dan saya akan menjelaskan apa makna dari kosakata tersebut. Yang pertama, kata melambai. Kata melambaikan itu merupakan kata dasar dari lambai yang diberikan imbuhan me dan an, sehingga menjadi melambaikan. Kata melambaikan sendiri bermakna menggerak-gerakkan tangan, sapu tangan atau sebagainya secara turun dan naik ke kiri atau ke kanan. Baik, kosakata yang kedua adalah pengemudi. Kata pengemudi bermakna orang yang pekerjaannya mengemudikan sebuah kendaraan, baik itu perahu, mobil, pesawat terbang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perjalanan. Kata perjalanan merupakan kata imbuhan dari kata jalan yang diberi imbuhan per dan an, sehingga menjadi kata perjalanan. Kata perjalanan sendiri bermakna kepergian atau perihal bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan kata yang terakhir adalah kata suka duka. Kata suka duka sendiri berarti perasaan senang dan sedih dalam hati. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan siswa BIPA sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik, dengan tertib, dan dengan benar. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan materi BIPA Unit 9. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.